Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki pertemuan yang ketiga lah. Yang mana hari ini diskusi dilaksanakan melalui online oleh kelompok 1. Nah, dan ini ada sedikit materi tambahan dari Bapak yang nanti akan Bapak sampaikan pada video kali ini. Langsung saja Bapak bagi materinya melalui video ini ya. Nah, ya. Kita tadi mempelajari tentang perilaku individu di dalam organisasi. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang pengantar perilaku organisasi. Apa itu perilaku organisasi? Nah, yang mana di dalam perilaku organisasi ini yang menjadi faktor utama dari organisasi itu adalah manusianya itu sendiri. Nah, yang mana manusianya itu sendiri yang dibahas adalah seluk-beluk dari perilaku individu, kelompok maupun struktur di dalam organisasi. Nah, itu yang dibahas di dalam perilaku organisasi. Kali ini kita membahas tentang perilaku individu. Nah, oke, kita lihat slide-nya. Nah, kemarin pendahuluan. Manusia adalah salah satu dimensi dalam organisasi yang sangat penting. Nah, kemarin sudah dijelaskan lah. Dan merupakan salah satu faktor pendukung organisasi. Nah, sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi. Nah, artinya bagaimanapun baiknya sebuah organisasi, lengkapnya sarana maupun fasilitas kerjanya, semuanya itu tentu tidak akan mempunyai artinya. Kenapa? Karena manusianya tidak ada, misalnya, tidak ada yang mengatur. Nah, maka manusia inilah yang menjadi faktor pendorong dari bergeraknya sebuah organisasi. Nah, di dalam organisasi itu tentu kita memahami perilaku manusianya, baik sebagai individu, perseorangan, atau kelompok di dalam organisasi. Nah, individu ini membawa sebuah kemampuan. Nah, biasanya seorang individu, dalam individu ini dia membawa kemampuan dirinya, kemudian membawa kepercayaan diri, kemudian membawa pengharapan, kebutuhan dan pengalaman masa lalunya ke dalam sebuah organisasi. Nah, ini yang menjadi tahapan di dalam seorang individu itu berinteraksi di sebuah organisasi. Nah, dia akan membawa kemampuannya, skillnya, kepercayaan dirinya, kemudian harapan-harapannya, nah atau cita-citanya, ataupun pengalamannya di masa lalu untuk membawa perubahan di sebuah organisasi, atau memberikan tambahan ilmu di dalam dalam menjalankan organisasi itu. Nah, itulah bagian dari kenapa pentingnya di dalam sebuah organisasi itu perilaku individu menjadi tonggak, ujung tombak istilahnya di dalam penggerak efektif atau tidak efektifnya suatu organisasi. Nah, maka jika individunya ataupun di dalam sebuah kelompok individunya tidak memiliki kemampuan, kepercayaan diri dan pengharapan, maka niscaya organisasi itu akan istilahnya mendek lah, stagnan. Nah, oke. Selanjutnya kita lihat dari layar ini. Manusia
sebagai makhluk individu. Nah, kita lihat tayangan video inilah. Nah, makhluk individu. Jadi manusia itu sebagai makhluk individu dia memiliki unsur jasmani dan rohani. Nah, unsur fisik dan psikis, kemudian unsur raga dan jiwa. Lihat gambar selanjutnya, video selanjutnya. Sehingga masing-masing individu itu mempunyai ciri khas tersendiri bersama apa yang dibawanya. Nah, lanjut. Faktor gen. Nah, jadi individu itu dipengaruhi ada beberapa faktor. Pertama adalah faktor gen, genotip. Nah, faktor yang dibawa seorang individu sejak lahir, dia memiliki ciri fisik dan karakter atau sifat yang dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Nah, faktor gen tadi kan, faktor lingkungan ini juga sangat mempengaruhi karakteristik seorang individu. Nah, kita lihat lagi yang selanjutnya, karakteristik yang khas dari seorang dapat kita sebut dengan kepribadian. Jadi karakteristik yang khas dari seorang itu dinamakan adalah kepribadian. Jadi setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda, yang mana nanti dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor bawaan. Nah, bawaan tadi adalah gen. Kemudian faktor kedua adalah faktor lingkungan. Jadi lingkungan itu mempengaruhi juga. Kemudian dalam perkembangannya, setiap individu itu mengalami dan dibebankan berbagai peranan. Nah, jadi di setiap perjalanan hidupnya, individu itu mengalami dan dibebankan berbagai peranan yang berasal dari kondisi kebersamaan hidup dengan sesama manusia. Jadi setiap individu memiliki interaksi dengan sesama manusia itu memiliki peranan masing-masing. Seringkali pula terdapat konflik di dalam diri individu itu. Nah, karena tingkah laku yang khas tadi, kadang ciri khas individu ciri khas atau karakteristik dari kepribadian individu kadang bisa bertentangan dengan karakter individu yang lainnya. Jadi kadang mau sama, beda-beda. Ketika saling berinteraksi, maka apabila tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan daripada individu itu, kadang itu yang bisa menimbulkan konflik lah. Nah, jadi manusia sebagai individu itu selalu berada di tengah-tengah kelompok individu yang sekaligus mematangkannya untuk menjadi pribadi. Jadi manusia itu berperan sebagai individu yang harus berada di mana? Di tengah-tengah kelompok individu. Supaya apa? Supaya mampu mematangkan kepribadiannya, supaya menjadi pribadi yang bagus, baik, unggul. Nah, itulah tadi penjelasan dari gambar tadi. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita ketahui apa yang dimaksud perilaku individu itu. Perilaku didefinisikan sebagai suatu sikap atau tindakan, serta segala sesuatu yang dilakukan manusia. Misalnya kegiatan yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu biasanya dinamakan perilaku. Nah, bisa juga dikatakan dengan bekerja dengan giat atau dengan malas, itu dinamakan perilaku juga. Nah, dan lain sebagainya lah. Lanjutnya, nah perilaku individu di dalam sebuah organisasi adalah sebuah sikap dan tindakan. Nah, jadi sikap dan tindakan atau tingkah laku seorang manusia dalam organisasi sebagai ungkapan dari kepribadian, persepsi, dan sikap jiwanya yang berpengaruh terhadap prestasi atau kerja dirinya dan organisasi. Nah, jadi maksudnya pengertian ini adalah pengertian dari perilaku individu ini maksudnya adalah setiap individu itu membawa sikap dan tindakan atau tingkah laku dari seorang manusia itu sendiri
di dalam suatu organisasi. Nah, sebagai apa? Sebagai ungkapan dari kepribadiannya. Jadi ketika memasuki sebuah organisasi, individu itu membawa ungkapan dari kepribadiannya, baik yang bersifat sikap maupun perilaku. Nah, beda sikap dan perilaku lah. Sikap apa ya? Sopan. Perilaku kan tindakan. Nah, jadi ungkapan dari kepribadiannya itu, kemudian dari persepsi dan sikap jiwanya, itu yang berpengaruh terhadap prestasi kerja dirinya dan organisasi. Nah, ketika berada di sebuah organisasi, maka dapat dilihat apakah individu itu bisa membawa sebuah pengaruh terhadap dirinya. Nah, pengaruh terhadap dirinya tadi dan organisasi. Nah, pengaruh terhadap dirinya itu bisa diungkapkan dari kepribadiannya tadi, kemudian dari persepsinya cara pandang dia dalam berorganisasi itu, kemudian dari sikap jiwanya. Nah, sikap jiwanya tuh ya macam-macam sikap jiwanya lah. Sikap jiwanya malas kalau. Kemudian memahami perbedaan individu itu merupakan salah satu tema yang sangat penting dalam mempelajari perilaku organisasi. Nah, diantaranya apa? Kita ada variabel-variabel yang mempengaruhi perbedaan individu. Di antaranya adalah satu itu ciri-ciri biografis. Ciri-ciri biografis. Nah, apa ya kira-kira ciri-ciri biografis? Biografis, lain geografis lah. Artinya di dalam tubuh manusia itu ada beberapa ciri-ciri biografis atau istilahnya biologis. Kemudian kepribadian. Selanjutnya sikap, kemampuan, persepsi, belajar atau pembelajaran, stres, motivasi. Nah, itu perbedaan individu yang mempengaruhi. Nah, tadi biografis. Nah, ciri-ciri biografis misalnya yang melekat di antara individu itu apa? Pertama, umur. Nah, kita ketahui umur merupakan sebuah tahapan di dalam karakteristik seseorang. Nah, jadi secara empiris umur itu berpengaruh terhadap bagaimana perilaku seorang individu. Nah, termasuk bagaimana kemampuannya. Semakin berumur, semakin berpengalaman. Itu kalau biasanya kata-katanya banyak makan asam garam ya, asam garam dunia. Nah, artinya orang yang semakin berumur semakin memiliki pengalaman yang lebih. Nah, atau semakin dewasa. Nah, setidaknya umur itu dapat dijadikan alasan penting untuk dikaji. Pertama apa? Adanya persepsi bahwa semakin tua seorang itu maka prestasi kerjanya akan semakin merosot karena faktor biologis alamiah. Nah, biasanya semakin tua biasanya makin kurang daya imajinasinya, kreativitasnya kurang. Nah, biasanya lah dalam sebuah penelitian itu. Tapi belum tentu juga. Karena kalau di luar negeri itu malah semakin tua semakin kreatif. Jadi beda-beda karakteristiknya di setiap wilayah itu. Nah, kalau dijadikan fondasi atau pijakan yang kuat. Nah, kadang relatif ya. Tapi kebanyakannya dari berbagai penelitian bahwa dikatakan semakin umur semakin bertambah, biasanya itu akan mempengaruhi prestasi kerjanya. Nah, karena apa? Karena faktor biologis alamiahnya itu lelah dah daya nalarnya, daya apanya, nah itu biasanya. Kedua, nah adanya realitas bahwa semua pekerja akan menua. Nah, jelas dah. Karena para pekerja itu pasti akan menua lah. Makanya perusahaan-perusahaan besar itu memerlukan orang-orang muda yang fresh. Nah, kalau yang tua itu paling jadikan sebagai manajemennya ya, Pak, sebagai penasehat. Nah, biasanya karena pengalamannya. Ketiga, adanya ketentuan peraturan. Misalnya waktu di Amerika itulah nih kita bicara perilaku organisasi ini, landasan dasar teorinya adalah di Amerika situlah. Jadi di Amerika itu biasanya peraturan pensiun itu
yang sifatnya perintah adalah melanggar hukum karena batasan pensiun bukanlah umur. Nah, melainkan ketika yang bersangkutan menyatakan tidak mampu lagi bekerja. Jika terlaksana demikian, maka banyak pekerja usia 70 tahun belum akan pensiun. Nah, jadi adanya ketentuan peraturan di Amerika itu pensiun yang sifatnya perintah adalah melanggar hukum karena batasan pensiun bukanlah umur, melainkan ketika yang bersangkutan menyatakan tidak mampu lagi bekerja. Jika terlaksana demikian, maka pekerja usia 70 tahun belum akan pensiun. Nah, jadi di Amerika itu batasannya lain umur lah, melainkan apa? Melainkan ketidakmampuan lagi bekerja. Nah, maka dikatakan pensiun. Nah, seandainya umurnya tua tapi dia mampu bekerja, maka dia tetap bekerja. Itu yang kondisi di Amerika. Kemudian orang tua cenderung menyenangi pekerjaan. Nah, jadi semakin tua semakin enggan untuk berganti-ganti pekerjaan dibandingkan anak muda atau orang muda tuh selalu ingin mencari tahu dan mencoba terus. Nah, mencari pengalaman. Nah, jadi berganti-ganti pekerjaan. Tapi kalau sudah berumur biasanya sudah stop di sini aja menetapkan pekerjaannya. Nah, biasanya kayak itulah. Sehingga dari segi produktivitas ternyata orang tua tuh lebih produktif karena pengalamannya lebih banyak. Lebih banyak apa? Karena pekerjaan yang dia tetapi itu sudah dirasa maksimal. Sehingga ketika pengalamannya bertambah, maka keterampilannya juga bertambah. Sehingga penguasaan terhadap pekerjaannya itu lebih baik dibandingkan orang yang lebih muda. Karena yang lebih muda itu biasanya masih dalam tahap proses belajar atau mencari pengalaman. Selanjutnya, yang mengenai biografis tadi adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu juga mempengaruhi bahwa antara laki-laki dan pria, nah laki-laki dan pria aja salah, laki-laki dan wanita. Nah, biasanya secara psikologis apa tuh kompetensinya kinerja dan pria itu dalam menangani pekerjaan itu relatif sama. Keduanya hampir sama konsistennya dalam memecahkan masalah, keterampilan, analisis, dorongan kompetitif, motivasi, dan sosialitas serta kemampuan belajarnya sama. Bahwa wanita kadang malah secara pendekatan psikologi wanita itu lebih patuh aturan daripada laki-laki yang agresif. Kenapa? Karena wanita itu biasanya lebih naluri kewanitaannya dalam menjalankan pekerjaan, sedangkan laki-laki kan lebih kepada insting akal. Nah, sehingga lebih besar kemungkinan mencari sukses itu lebih pada wanita sebenarnya. Makanya pekerjaan sekarang ini kan banyak diambil alih oleh kaum wanita, sehingga yang menyebabkan banyaknya terjadi pengangguran di dunia ini oleh kaum laki-laki karena Pak, pekerjaan laki-laki diambil oleh wanita. Contohnya Pak, main bola ya ada juga binian, tinju ada juga. Nah, banyak sudah diambil alih binian. Jadi data lagian habis nganggurai. Nah, terus padahal secara kodrati juga Tuhan menciptakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari kapasitas fisik. Nah, secara fisik padahal Tuhan sudah membedakan lah, baik dalam segi peran, tugas, dan tanggung jawabnya dalam lingkungan. Nah, perempuan lebih sering tidak masuk kerja karena menanggung beban rumah tangga, misalnya anak yang sakit, hamil, melahirkan, sehingga harus absen. Nah, itu kelemahannya dari segi dari segi fisik, kapasitas fisik. Nah, ya itu yang unggul tetap laki-laki lah dalam hal kapasitas fisik dalam hal pekerjaan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan lah, nah, bisa juga perempuan lebih hebat. Nah, makanya banyak film-film itu kan manusia super itu binian ada juga, Wonder Woman, apalagi Captain Marvel. Nah, itulah. Kemudian yang selanjutnya adalah status perkawinan. Nah, status perkawinan ini biasanya penelitian membuktikan bahwa orang yang telah berumah tangga itu relatif lebih baik dibandingkan dengan yang single.
baik ditinjau dari segi absensi. Nah, dari segi absensi biasanya orang yang sudah berumah tangga itu lebih baik daripada yang single. Kenapa? Karena biasanya orang yang sudah mempunyai atau yang sudah berkeluarga itu mempunyai tanggung jawab. Nah, mempunyai rasa tanggung jawab sehingga pekerjaan itu lebih ajik. Apa tuh? Lebih ajik tuh. Lebih bertanggung jawab istilahnya itulah. Nah, lebih tertib, lebih disiplin. Nah, karena menganggap pekerjaan itu bagian yang paling berharga dan lebih penting. Nah, biasanya gitu. Kenapa? Tujuannya bekerja itu kan untuk mencari apa? Untuk menghidupi keluarganya. Sedangkan yang single itu kan kadang ketika bekerja itu kan pas gajian tanggal 1 atau tanggal 30 itu langsung poya-poya. Nah, kebanyakan lah. Jadi tanggung jawabnya atas pekerjaan itu kurang. Meskipun itu pernyataan yang relatif ya kebenarannya lah. Bisa benar, bisa tidak. Nah, kemudian jumlah atau banyaknya tanggungan. Nah, dari segi tanggungan biasanya semakin banyak jumlah tanggungan maka akan semakin berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. Nah, jadi semakin banyak tanggungan biasanya karyawan tuh dituntut untuk lebih paling cari tambahan kah. Nah, itu makanya pekerjaan tuh kadang lebih efektif produktivitasnya mencari lagi. Kalau ada tambahan lagi yang lain, nah itu maksudnya lah. Kemudian masa kerja. Nah, biasanya masa kerja ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas individu di dalam melaksanakan sebuah organisasi atau pekerjaannya. Nah, maka biasanya dikaitkan dengan istilah senioritas dalam pekerjaan. Artinya, tidak relevan membandingkan pria, wanita, tua, muda, dan seterusnya. Karena penelitian menunjukkan bahwa belum tentu yang lebih lama pada pekerjaan memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Karena bisa saja orang yang baru bekerja tapi memiliki pengalaman yang lebih baik dari pekerjaan masa lalu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengalaman masa lalu merupakan penentu masa depan seorang dalam pekerjaan. Nah, artinya apa? Masa kerja yang lama itu akan menentukan pengalaman seseorang terhadap pekerjaan. Misalnya tidak mesti antara yang lebih lama maupun yang baru misalnya produktivitasnya kerjanya itu lebih bagus, belum tentu. Nah, karena masing-masing individu memiliki tadi kemampuan yang berbeda. Nah, bisa saja pengalaman masa lalunya menjadi istilahnya landasan kuatnya untuk memacu supaya dia bekerja lebih baik lagi. Nah, itu kadang beda lah. Kemudian yang kedua, tadi kan biografis, nih kedua kepribadian. Nah, kepribadian biasanya di dalam organisasi itu bersifatnya dinamis dan sistem psikofisik dalam diri individu yang kadang harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, jadi kepribadian biasanya oleh secara keseluruhan bagaimana individu beraksi dan berinteraksi dengan orang lain, biasanya kepribadian itu. Nah, jadi kepribadian itu muncul atau istilahnya akan terlihat ketika dia secara keseluruhan seorang individu melakukan aksi atau berinteraksi dengan orang lain, maka akan terlihat kepribadiannya. Nah, misalnya kawan yang pendiam itu kan kita akan tahu ketika kita berkawan langsung. Nah, kan kita tahu kepribadiannya, atau berkawan lama sudah istilah itu kawan kawan akrab, kawan sahib dah. Nah, ketahuan sudah belangnya baik buruknya. Nah, ada istilah kan kawan jua penjahatnya. Nah, tahu belangnya. Itu kepribadian kadang lah. Biasanya karakteristik dari sebuah kepribadian itu akan direspon ketika dia berinteraksi tadi. Ini kata Bapak lewat 3 sudah ada tuh di makalah. Nah, kemudian sikap, tadi kepribadian. Sikap ini merupakan elemen penting dari sebuah perilaku individu. Kenapa?
Sikap merupakan faktor yang harus dipahami oleh kita. Nah, kenapa? Supaya dapat memahami perilaku orang lain. Jadi kita ini harus memahami sikap individu itu atau sikap kita ini supaya juga dapat memahami perilaku orang lain. Jadi dengan kita memahami diri kita sendiri, maka itu akan menjadi kunci kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, dengan saling memahami antar individu, maka organisasi akan dapat dikelola dengan baik. Jadi, sikap ini penting dijelaskan. Kenapa? Ada 3 komponen sikap. Yang pertama biasanya adalah afektif, kemudian kognitif dan psikomotorik. Nah, afektif, bagaimana seorang itu menjelaskan secara pengalamannya. Kemudian bagaimana seorang itu secara intelektualnya, kognitif, dan kemudian secara psikomotorik, pengamalannya dalam sehari-hari. Nah, afektif ini berkenaan dengan komponen emosional. Nah, emosional. Jadi istilahnya tuh lebih kepada perasaan seseorang. Nah, adapun komponen kognitif ini berkaitan dengan proses berpikir. Nah, intelektual seseorang tadi yang bersifat rasionalitas atau logika yang dimainkan. Kemudian komponen psikomotorik merupakan kecenderungan seseorang dalam bertindak terhadap lingkungannya. Nah, pengamalannya di dalam kehidupan sehari-hari itu kayak apa? Itu sikap lah. Jadi sikap itu ada 3 nih komponennya. Apa sih? Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, yang keempat adalah kemampuan. Jadi ini yang penting, kemampuan. Yang dimaksud dengan istilah kemampuan adalah kapasitas seseorang untuk melaksanakan beberapa kegiatan dalam satu pekerjaan. Nah, pekerjaan itu tulisannya lah. Kemudian pencapaian tujuan organisasi atau manajemen yang berhasil adalah ketika kemampuan seorang pemimpin mampu mengeksploitasikan kelebihan sebesar-besarnya dan menekan kekurangannya dari berbagai orang untuk bersama-sama meningkatkan produktivitas. Jadi tujuan organisasi itu ketika apa? Ketika seorang pemimpin atau ketika seorang leader itu mampu mengeksploitasi kelebihan dari kemampuannya sehingga mampu menekan kekurangannya. Nah, jadi apa? Jadi bersama-sama anggotanya mampu meningkatkan produktivitas, maksudnya mampu mencapai tujuannya. Ketika seorang leader itu mampu mengoptimalisasikan kemampuannya, baik secara verbal maupun secara fisik, maupun secara kognitif tadi dah. Nah, dia mampu menekan kekurangannya, jadi kekurangannya tertutupi sehingga mampu bersama-sama anggotanya untuk apa? Untuk menjalankan visi misi dari organisasi yang dijalankannya. Nah, itu kemampuan lah. Jadi kemampuan. Kategori dikelompokkan menjadi 2, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Nah, kemampuan intelektual dari seorang individu itu apa? Kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental. Untuk mengungkap kemampuan ini biasanya digunakan tes EQ yang berusaha mengeksplorasi dimensi kecerdasan numeris, yaitu kemampuan berhitung dengan cepat dan tepat. Nah, biasanya itu yang digunakanlah kemampuan tes EQ apabila ingin mengetahui kemampuan intelektualnya. Jadi diperlukanlah kegiatan mental tadi. Nah, mental ini terdiri dari tes EQ. Maka akan diketahui seberapa cerdas orang itu. Nah, kemudian seberapa paham atau istilahnya memahami verbal, kemampuan memahami apa yang dibaca. Nah, jadi ketika membaca situasi dan kondisi itu bagaimana? Nah, kemudian kecepatan perseptualnya, nah, kemampuan
mengenali atau menganalisis. Nah, biasanya itulah apakah mampu menganalisisnya dengan cepat dan tepat. Nah, biasanya itu kemampuan secara intelektual. Next, selanjutnya, apa ini? Kemudian kemampuan fisik. Nah, kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecepatan, kekuatan, dan keterampilan. Jadi, individu tadi harus memiliki dua. Pertama, kemampuan intelektual. Kedua, kemampuan fisik. Nah, itu yang menunjang dia dalam berinteraksi bersama individu lainnya dalam menjalankan organisasi. Nah, biasanya karyawan yang mempunyai kemampuan intelektual dan fisiknya tidak sesuai dengan tujuan pekerjaan, maka dipastikan akan menghambat pencapaian tujuan kinerja dan atau istilahnya produktivitas. Jadi apabila karyawan itu antara kemampuan intelektual dan fisiknya tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan, nah pasti dipastikan sudah itu akan menghambat pekerjaan atau tujuan dari organisasi itu sehingga produktivitas organisasi itu terhambat. Itulah. Nah, makanya diperlukan kemampuan yang seimbang. Kemudian yang kelima tadi persepsi. Nah, bagian dari persepsinya adalah bagian dari eh, individu juga. Nah, definisi persepsi adalah suatu proses memperhatikan dan menyeleksi atau mengorganisasikan dan menafsirkan stimulus lingkungan, stimulus kerangsangan lah dalam istilah psikologi. Dia menambahkan bahwa ada sejumlah faktor yang mempengaruhi persepsi. Di antaranya yang dapat mempengaruhi sebuah persepsi itu apa? Pertama ukuran. Nah, ukuran itu bisa mempengaruhi persepsi. Misalnya ukuran apa? Kecil dan besar. Pasti lo berpikir, wah ternyata kecil, wah ternyata besar. Itu persepsi kan. Orang pendek dan tinggi ya punya persepsi. Nah, hebat mana? Nah, itu persepsi itu. Kemudian dua, intensitas. Semakin tinggi tingkat intensitas stimulus, maka akan semakin besar kegunaannya untuk dipersepsikan. Intensitas itu apa? Apa hubungannya? Intensitas di bawah mana? Istilahnya kehebatan lah, kekuatan. Nah, kekuatan. Semakin tinggi tingkat kemampuan stimulus, maka akan semakin besar kemungkinannya untuk dipersepsikan kekuatan. Apa ya kekuatan persepsi? Kekuatan seseorang itu nah, individu itu maka kita melihat stimulusnya semakin kuat seseorang, maka kita melihat persepsinya, oh semakin jelas orang ini memiliki kemampuan yang lumayan hebat misalnya. Nah, itu kan persepsi. Kemudian frekuensi. Nah, semakin sering frekuensi suatu stimulus. Nah, stimulus tadi apa rangsangannya? Stimulus rangsangan atau respon. Nah, respon biasanya semakin sering frekuensi suatu stimulus respon seseorang, maka akan semakin dipersepsikan orang. Misalnya perusahaan yang gencar mengiklankan produknya di berbagai media. Nah, itu contohnya lah. Frekuensi artinya lah stimulus respon. Oh, respon. Atau istilahnya kalau dalam ilmu ekonomi itu dinamakan kebijakan. Nah, jadi semakin sering perusahaan itu mengiklankan produksinya, maka itu
kan semakin meningkat, maka persepsi akan meningkat juga. Pandangan seorang, oh bagus itu ya perusahaan itu, persepsi kita terhadap perusahaan itu, oh ternyata bagus itu jangan misalnya kan iklan produknya nih perusahaan besar ini, nah itu persepsi kan dinamakan. Kemudian kontras, stimulus yang kontras atau mencolok dengan lingkungannya akan semakin dipersepsikan orang. Nah, seseorang yang tampil beda secara fisik akan semakin dipersepsikan banyak orang. Misalnya bagi income nih di kelas dari kampung beda, bajunya beda lah pakaian. Kebinian misalnya pakaian kampus tuh jilbabnya cadar lah, pasti kok beda kan persepsi orang, oh dia itu. Nah, atau ketat ke pakaiannya, nah pasti dah apalagi itu laki gitu gimana tuh dia persepsinya bisa baik bisa jelek, nah itulah kontras tuh artinya. Nah itu yang dinamakan persepsi. Kemudian gerakan, nah gerakan kadang stimulus itu respon dari gerakan. Gerakan ini umum ya. Stimulus dengan gerakan yang lebih banyak akan semakin dipersepsikan orang dibandingkan dengan stimulus yang gerakannya kurang. Misalnya di suatu ruangan yang hening, semua diam. Nah, stimulus orang sangat kan respon. Ketika di dalam ruangan tuh banyak orang lalu hening, diam. Habis itu tiba-tiba ada orang yang bergerak. Nah, itu respon kita, stimulus kita cepat kan. Maka dipersepsikan oleh banyak orang. Nah, apa persepsinya ketika misalnya hening tiba-tiba tertawa seorang anak, lalu persepsinya apa? Nah, itu kan gara-gara gerakan ya. Kemudian perubahan. Nah, perubahan di sini stimulusnya atau responnya kadang berubah-ubah, akan menaik untuk diperhatikan dibandingkan stimulus yang tetap, ya, respon yang tetap. Misalnya lampu yang nyalanya berkelip-kelip atau memiliki warna yang bermacam-macam akan lebih tertarik menarik perhatian. Jadi nah kayak contoh lampu itu kan berkelip-kelip. Nah, itu dinamakan perubahan, stimulus, respon, nah rangsangan di dalam psikologi lah. Kemudian baru. Nah, persepsi istilah baru. Nah, baru itu suatu stimulus baru akan lebih, nah, jadi respon terhadap istilah baru akan lebih menarik perhatian orang dibandingkan stimulus lama. Nah, misalnya kawan bisa HP hanyar, nah baru lo, wih hanyar lagi ya, gimana nih nongkar. Nah, itu contoh persepsi lah. Kemudian yang ke-8 unik. Unik ini jadi apa unik? Unik bisa langka juga. Unik pokoknya unik, antik. Nah, antik. Semakin unik suatu objek maka akan semakin menarik orang untuk memperhatikannya. Jadi persepsi seorang itu akan tertarik. Nah, jadi bahan perbincangan atau istilah wah ini apa bahasa milenial viral. Nah, viral jarang tuh. Kemudian yang keenam belajar atau pembelajaran. Nah, belajar. Robbins menyebutkan belajar adalah proses perubahan yang relatif konstan dalam tingkah laku yang terjadi karena adanya suatu pengalaman atau latihan. Jadi individu itu dalam mempengaruhi perilakunya dalam organisasi, maka diperlukan proses belajar atau pembelajaran. Jadi dengan adanya belajar ini bisa menyebabkan seorang individu mengalami perubahan, nah, baik dari segi intelektual maupun dari segi pengalaman atau cara pandangnya, persepsinya, maka akan berubah. Nah, semakin banyak dia belajar, semakin bagus untuk apa? Karakteristik kepribadiannya. Nah, kan biasanya semakin banyak pengalaman itu akan menyebabkan seorang itu menjadi lebih bijaksana. Itu belajarlah. Bapak meringkas dari yang nomor 6 inilah penjelasannya. Nah, saya baca ya teori belajar dulu. Oke, banyak banget itu baca aja. Baca aja dulu. Nah, kinerja individu. Biasanya individu itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama adalah usaha, kemudian kemampuan, kemudian situasi lingkungan. Nah,
Usaha. Biasanya kinerja individu dipengaruhi oleh usaha. Usaha apa biasanya? Diwujudkan dalam bentuk motivasi. Nah, motivasi itu apa? Motivasi adalah kekuatan yang dimiliki seseorang dan kekuatan tersebut akan melahirkan intensitas dan ketekunan yang dilakukan secara sukarela. Nah, jadi ketika seorang itu mempunyai usaha, memiliki usaha tekad istilahnya, maka tentu akan dibarengi dengan motivasi. Motivasinya apa? Motivasi itu merupakan bagian kekuatan yang dimiliki seorang untuk apa? Bersemangat menjalankan tugasnya misalnya adalah. Nah, jadi ketika sudah memiliki motivasi, maka itu akan melahirkan intensitas itu apa? Terus menerus lah, rajin istilahnya, rajin dan tekun sehingga menyebabkan dia sukarela. Nah, motivasi itu ada dua, motivasi dari dalam maupun motivasi dari luar. Dari dalam, nah biasanya muncul ide-ide besar dari dalam dirinya supaya ada perubahan. Nah, ini itulah ada tujuan hidupnya supaya berubah. Nah, aku hendak ini ya, nah karena aku hendak ini bang ya. Nah, itu motivasi dalam diri. Kemudian yang kedua, motivasi dari luar. Motivasi ini bersumber dari luar yang menjadi kekuatan bagi individunya. Misalnya apa? Karena pengaruh atasan, kawan kah, keluarga kah, pacar kah, nah, atau istri. Biasanya lah. Itu menjadi motivasinya. Kemudian ability, kemampuan. Nah, kemampuan seorang individu diwujudkan dalam bentuk komotensi. Nah, apa ya komotensi? Komotensi. Nah, jadi kemampuan seseorang itu diwujudkan dalam komotensi. Jadi ability atau kemampuan seseorang itu diwujudkan dalam bentuk kompetensi. Nah, kompetensi. Nah, kompetensi itu kemampuan seseorang baik dari segi skill atau dari segi intelektual maupun dari segi apa tadi psikis. Nah, jadi individu yang kompeten memiliki pengetahuan dan keahlian. Sejak dilahirkan, setiap individu itu dianugerahi Tuhan dengan bakat dan kemampuan. Jadi bakat dan kemampuan seseorang itu kadang mulai dari lahir juga. Nah, baik bakat itu berupa kecerdasan alami yang bersifat bawaan maupun kemampuan yang apa dalam proses empiris berdasarkan pembelajaran. Misalnya belajar itu kan pintar. Nah, dan kemampuan ini adalah kecerdasan individu yang diperoleh melalui belajar. Nah, kebanyakan juga kecerdasan orang itu diasah dengan melalui proses belajar atau pembelajaran. Kemudian yang ketiga, situasi lingkungan. Nah, jadi kinerja yang mempengaruhi apa yang mempengaruhi kinerja individu itu yang ketiga ini adalah situasi lingkungan. Lingkungan dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Ya, jadi situasi yang kondusif, misalnya dukungan dari atasan, teman kerja kah, sarana dan prasarana yang baik kah. Nah, itu akan mempengaruhi kinerja individu dan akan meningkatkan produktivitas kerjanya. Nah, jadi ketika ada hal-hal positif mempengaruhi individu tersebut, maka akan menghasilkan hal positif juga, terutama akan menambah semangat kerja, biasanya kayak itulah, atau semangat di dalam berorganisasi karena faktor lingkungan tadi. Nah, suasananya bagus, kondusif dan lain sebagainya. Kemudian sarana prasarananya memadai juga, makanya nyaman istilahnya itu begawian di gawian apa di perusahaan yang nyaman. Nah, jadi ada tiga faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang. Pertama tadi apa? Usaha. Kemudian kedua ability atau kemampuan. Ketiga adalah situasi lingkungan. Nah itu yang mempengaruhi unsur-unsur dari perilaku individu di dalam organisasi. Nah, sampai di sini mungkin penjelasan materi dari Bapak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang bisa dipahami dan apa masih belum jelas dan belum paham.
nanti bisa ditanyakan secara pribadi melalui WA, kontak WA lah. Nah, mudah-mudahan apa yang saya tadi ada manfaatnya. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.